Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran Syarhul Waraqat fi Ushulil Fiqh. Alhamdulillah ini hari Selasa. Insyaallah pekan ini selesai ya. Juga ini warqat ya. Insyaallah. Pokoknya kalau tidak selesai hari Kamis kita selesaikan. Dah. Bismillah. Bismillah kenapa? Nah, Ustaz. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala taqlidu wa taqlidu qabulu qawlil qaili bila hujjatin fa'ala hadha qabulu qawlil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yusamma taqlidan wa minhum man qala taqlidu qabulu qaulil qaili. Kenapa ku di kubu ko no. Kubul itu kubul lawan dari dubur. Kubul lawan dari dubur. Tahu je dubur? Iya. Bagian depan dan bagian belakang. Ini kobu. Qabulu qaulil qaili wa anta la tadri min aina qalahu fa in kulna inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil qiyasi fayajuzu an yusamma qabulu qawlihi taqlidan. Kenapa jadi kubul? Biasa kapan kubul? Qala syarih hafizahullahu ta'ala lamma bayyana al-musannifu annal mujtahida la yuqallidu bayyana haqiqata taqlidi wa taqlidu lugatan wad'u syai'i fil unuki muhiton bihi wa dhalika syai'u kiladatun wal jam'u qalaidu wa yutlaku 'alal tafwidi pakai al wa yutlaku 'ala tafwidi al-amri ila syaksi ka'annal amro ju'ila fi unukihi kal kiladati. Dan sampai situ dulu. Kata penulis at-taqlid. Ini juga tidak kalah pentingnya seperti al-ijtihad. Karena antum tahu siapa itu yang dibilang taklid dan siapa itu yang tidak boleh taklid. Kan kemarin sudah kan? Yang tidak boleh taklid sudah kita jelaskan. Ya kan? Harus dia mujtahid, harus dia periksa. Harus dia cari tahu sendiri. Paham kan? Iya. Nah, sekarang siapa itu yang taklid? Dan apa itu taklid? Karena banyak orang menuduh kita kadang bilang, oh kamu taklid saja. Maksudnya ketika kita bilang mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, karena dalil yang mereka pegang, kita juga dibilang apa? Kamu juga taklid, kamu ikut tabi'in, kamu ikut. Paham kan? Sekarang taklid itu harus dipahami. Apa itu taklid? Kata beliau taklidu qabulu qaulil qaili bila hujjah. Perhatikan pengertian taklid kata penulis. Pendek sekali. Taklid itu adalah menerima ucapannya yang berucap tanpa dalil. Perhatikan baik-baik. Misalnya ada Ustadz Konawe. Dia bilang sama saya, Ustadz Ubaid, niat itu syarat dalam wudhu, dalam sholat. Hah? Kalau saya terima itu ucapan tanpa dalil, saya dibilang taklid. Paham ini? Tapi Konawe bilang hadisnya adalah Nabi SAW bersabda, innamal amalu binniyat. Saya terima karena ada itu dalilnya. Saya taklid atau bukan? Bukan. Dipahami? Jadi bedakan itu ikut karena ada dalilnya sama ikut tanpa dalil. Jadi taklid itu pokoknya saya ikut apa yang kamu bilang tanpa saya tahu dalilnya. Itu namanya taklid. Kalau saya ikut sama seorang ulama karena dalil yang disebutkan itu bukan taklid. Paham ini? Itu bukan taklid. Fa'ala hadha qabulu qaulin nabi yusamma taklidan. Maka di atas ini katanya menerima ucapan nabi disebutkan taklid. Pada dasarnya, tapi kan masalahnya nanti ya ada pengertian yang lebih bagus daripada ini. Kalau ini kan masuk nabi juga.
Paham kan? Iya, nanti ada pengertian lebih bagus akan disebutkan nanti. Iya, setelah kita bahas pengertian taklid. Tapi kalau di sini saja mengikuti ucapan yang berkata tanpa hujah, itu katanya di atas ini masuk juga ucapan Nabi namanya taklid. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan taklid adalah qabulu qaulil qaili wa antala tadri min aina qalahu. Ada yang mengatakan kamu menerima ucapannya si pengucap itu sementara kamu tidak tahu dari mana dia ucapkan itu. Maksudnya apa dalilnya? Apa dalilnya? Fa in qulna innan nabiyya kana yaqulu bil ijtihad. Kalau kita katakan bahwa Nabi adalah beliau kadang berucap dengan ijtihad, fa yajuzu yusamma qabul qauli taklidan. Boleh dinamakan menerima ucapannya taklid. Tapi yang Nabi ucapkan semuanya adalah wahyu. Makanya nanti itu bukan taklid kalau ucapan Nabi. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi adalah apa? Wahyu. Tapi ini masalah nanti kita akan bahas. Tatkala penulis menjelaskan mujtahid, la yuqallid baina haqiqati taklid. Bayana haqiqati taklid. Tatkala penulis menjelaskan bahwasanya si mujtahid tidak boleh taklid, maka beliau jelaskan apa itu hakikatnya taklid. Taklid secara bahasa, wat usai fil unuki. Taklid itu secara bahasa meletakkan sesuatu di leher, muhiton bih, mengelilinginya. Paham ini? Wadalika syai kiladah. Sesuatu itulah yang dibilang kiladah, kalung. Wal jam'u qolaid, jamaknya qolaid. Itu secara bahasa itu taklid itu kalung. Ya. Wa yutlaqu ala tafwidil amr ila syaks. Cuman digunakan juga taklid itu adalah menyerahkan perkara itu kepada seseorang. Menyerahkan perkara itu kepada seseorang. Ka'annal amro ja'ala fi unukihi kal kilada. Seakan-akan perkara itu dia jadikan di lehernya seperti kalung. Seperti kalung. Kita lihat secara istilah. Tsumma qala wa istilahan arrafahu biqaulihi qabulu qaulil qaili bila hujjatin. Ulang. Qabulu qaili bila hujjatin ay bila hujjatin yadhkuruha al-qailu lisaili. Sementara secara istilah penulis artikan dengan ucapan beliau qabulu qaulil qaili bila hujjah. Menerima ucapannya orang yang berucap tanpa hujah. Maksudnya bila hujatin yadhkuruhal qail lisail. Tanpa dalil yang disebutkan oleh si pengucap kepada yang bertanya. Ada orang bertanya, apa hukum ini? Dia bilang haram, tanpa dalil. Kemudian orang itu ikut. Tanya lagi, apa hukum ini? Wajib, tanpa dalil yang dia sebutkan. Kemudian orang itu ikut. Namanya apa itu? Taklid. Di pengertian ini. Kemudian Tsumma qala qauluhu fa'ala hadza qabulu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam yusamma taqlidan ay fa'ala hadza ta'rifi yakunu qabulu qaulil nabi sallallahu alaihi wasallam taqlidan liintibaki lintibaki ta'rifi alaihi li'annahu sallallahu alaihi wasallam yadhkuru al-hukma wa la yadhkuru dalila al-hukmi. Lakin jaa anil musannifi fil burhani khilafa dzalika li'an fa innahu qala wa dhahaba ba'duhum ila anna taqlida qabulu qaulin qaili bila hujjatin wa man salaka hadza maslaka munia an yakuna qabulu qaulil nabi sallallahu alaihi wasallam taqlidan fa innahu hujjatun fi nafsihi wa yadhharu anna man atlaqa alaihi taqlidan qasdu al majazi wa tawassu'i qala qastadul majaza qasoda al majaza wa tawassu'i wa tawassu'i. Kan antum berubah bacaan sebelumnya, berubah juga setelahnya. Ulang,
qasada al-majaza wa tawassu'a qala al-amudi wa in sumiya dzalika taqlidan bi urfil istimali fala masahata fil lafzi. Tsumma qala qawluhu wa minhum man qala taqlidu qabulu qawlil qaili wa anta la tadri min aina qalahu ay la ta'rifa ma'khadhahu wa hadha yukhriju aqdhal qawli ma'a ma'rifati dalilihi fa hadha ijtihadu walau qila fi ta'rifihi huwa ittiba'u man laisa qawluhu hujjatan lakana aqsara wa ashmala wa awdaha li'anna ma'zama al-usuliyina qassasu hududahum bil qawli wala ma'na li ikhtisasi bihi fa innal ittiba'a fil af'ali wal mubinati kal ittiba'i fil aqwali wa yakhruju bihi ittiba'u ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam falaysa taqlidan li'annahu ittiba'un lil hujjati wa kadza ittiba'u ahlil ijma'i li'anna al-ijma'a hujjatun wa kadza ittiba'u qawli sahabi 'alal qawli bi annahu hujjatun. Qauluhu. Baik. Masya Allah. Kata penulis rahimahullah. Berikutnya, wastilahan tadi sudah qauluhu, perkataannya fa'ala hadza qabulu qaulin nabi yusamma taqlida. Di atas inilah, di atas pengertian ini yang diberikan oleh penulis, maka menerima ucapan nabi itu dikatakan taklid. Dikatakan di atas pengertian ini yakunu qabul qaulin nabi taklida. Jadilah menerima ucapan nabi itu disebut taklid. Kenapa? Lintibaki ta'rif alaih, karena cocok ta'rif kepadanya, pengertian atasnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam yadhkurul hukma wa la yadhkuru dalil hukum. Ini masalah. Karena nabi menyebutkan hukum, tidak menyebutkan dalilnya. Karena nabi bilang ini tapi tidak pakai Quran. Ini pengertian. Lakin ja'a anil musannif fil burhan. Tapi ini kan pendapat perkataan penulis di sini. Telah datang dari penulis dalam kitab Al-Burhan. Dalam kitab Al-Burhan, yaitu di sinilah nampak beliau rujuk. Di kitab Al-Burhan ini kan ditulis setelah beliau rujuk ke madhab ahli sunnah. Manhaj ahli sunnah. Sebelumnya beliau Asy'ari. Ya, di sini yang beliau rujuk. Di kitab Burhan ini yang ditahu bahwa beliau telah kembali. Iya. Beliau katakan di kitab Al-Burhan, khilafu dzalik, yang berbeda dengan itu. Fa innahu qala, sungguhnya beliau berkata wa dhahaba ba'duhum ila anna taqlid qabula qaulil qail bila hujjah. Mereka bilang, sebagian mereka itu menunjukkan bahwa beliau tidak berpendapat seperti itu. Sebagian mereka yang berpendapat seperti itu. Bahwasanya ada mengatakan taklid itu adalah menerima ucapan si qail tanpa hujjah. Dan siapa yang menempuh jalan ini maka dia tidak membolehkan menerima ucapan Nabi sebagai taklid. Fa inna hujjah fi nafsihi. Karena kenapa? Ucapan Nabi itu sudah hujjah pada dirinya. Paham? Artinya Nabi tidak perlu sebut hujjah, tidak perlu sebut dalil. Kenapa? Karena ucapan Nabi itu sudah apa? Sudah hujjah. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berucap dari hawa nafsu. Yang beliau ucapkan itu pasti wahyu yang diwahyukan. Berarti Nabi berucap bukan kita menerima ucapan Nabi bukan taklid. Tapi kita mengikuti apa? Wahyu. Iya. Wa yadhhar, dan nampak anna man atlaqu alaihi taklidan qasodal majaz. Nampak di sini siapa yang memaksudkan menggunakan secara mutlak bahwasanya mengikuti ucapan Nabi adalah taklid, yang dimaksudkan adalah majaz. Wa tawassu, dan berluas-luas dalam takbir. Qala al-Amudi, berkata Imam al-Amudi, wa in summiya dzalika taqlidan bi urfil istimali, walaupun diitlakan, dinamakan hal itu taklid dalam penggunaan, fala musyahata fil lafaz, tidak ada masalah dalam lafaz.
Tidak ada masalah dalam lafaz. Yang kedua, minhum man qol. Di antara mereka ada yang berpendapat taklid adalah qabulu qaulil qaili wa anta la tadri min aina qala. Ya. Menerima ucapannya orang yang berucap, kamu tidak tahu di mana dia ambil. Iya. Aila ta'rifu ma aqadah. Yaitu kamu tidak tahu sumber pengambilannya. Tempat pengambilannya, isim makan. Wahada yakhruju akhdal qaul ma' ma'rifati dalili. Berarti pendapat ini berarti mengeluarkan kalau kita ambil itu ucapan, kalau kita tahu dalilnya. Berarti lawannya tak? Kan beliau bilang menerima ucapannya si berucap, kamu tidak tahu dalilnya. Berarti kalau kita menerima ucapannya orang dalam keadaan kita tahu dalilnya, taklid atau bukan? Bukan. Paham kan? Itu bukan taklid. Jadi bedakan. Jangan sampai kita bilang taklid tapi tidak tahu pengertian taklid. Sebagian orang begitu. Ah, kamu taklid saja. Iya. Ini harus dipahami. Apa itu taklid sebelum kita berucap. Sebelum kita berucap. Falau kila fi ta'rifihi. Kalau dikatakan dalam ta'rifnya. Maksudnya ini belum usulkan pengertian yang ketiga. Seandainya dikatakan ittiba'u man laisa qauluhu hujjah. Taklid adalah mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah. Itu namanya taklid. Tapi kita katakan seandainya beliau tambah lagi satu kata itu sudah bagus. Gini. Ittiba'u man laisa qauluhu hujjah. Mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah. Itu namanya taklid. Tapi harus ditambah supaya sempurna. Ittiba'u man laisa qauluhu hujjah. Bila hujjah. Kalau ada itu tambah kata itu akan sempurna. Mengikuti orang yang ucapannya bukan hujah tanpa hujah. Karena kalau orangnya itu ucapannya bukan hujah tapi kalau dia pakai hujah, taklid enggak? Kan gini maksudnya. Antum mengikuti misalnya antum mengikuti ucapan ulama. Ucapan ulama ini bukan hujah tentunya. Karena hujah itu adalah sudah jelas bagi kita. Quran, sunnah, ijma, kias, pendapat sahabat. Kan begitu ucapan sahabat. Sudah jelas itu hujah. Kita ikuti ucapan tabi'in. Tanpa dalil. Ucapannya dia itu bukan hujah. Itu namanya apa? Ucapan tabi'in bukan hujah. Kita ikuti. Apa namanya itu? Taklid. Tapi harus ditambah. Kan kalau kita ikuti ucapan tabi'in. Karena dia sebutkan dalil dari Nabi. Berarti kan bukan taklid. Makanya ditambah. Bila hujah. Kita ikuti. Ucapan yang orang ucapannya itu bukan hujah. Tanpa hujah. Itu taklid. Paham? Tambahkan bila hujah. Mengikuti orang yang ucapannya bukan hujah. Tanpa hujah. Itu taklid. Karena kalau kita mengikuti orang yang ucapannya bukan hujah tapi dengan hujah. Itu bukan taklid. Paham ini kan? Tambahkan kata bila hujah. Lakana aksar wa asmal wa awdah. Maka akan lebih ringkas, lebih mencakup, lebih jelas. Lianna ma'adhamal usuliyin. Karena keumuman usuliyin, ahli usul. Qasasu hududahum bil qaul. Mereka mengkhususkan pengertian mereka dengan ucapan. Wala ma'na lil ikhtisasi dan tidak arti untuk mengkhususkan dengannya. Fa innal ittiba fil af'al al mubayyinah kal ittiba fil aqwal al mubayyana, karena mengikuti dalam perbuatan yang dijelaskan seperti mengikuti dalam ucapan. Artinya di sini umum saja, enggak usah qaul. Ittiba man laisa qaulu hujjah bila hujjah. Itulah pengertian taklid. Orang dinamakan taklid kalau mengikuti yang ucapannya itu bukan hujjah. Berarti kalau mengikuti Nabi bukan taklid. Mengikuti sahabat bukan taklid. Paham ya? Mulai dari tabi'in. Baru dibilang apa? Taklid. Itu pun kalau tidak punya dalil. Kalau ada dalilnya, maka tidak dinamakan lagi apa? Taklid. Itu diperhatikan. Mengeluarkan dengan ini mengikuti Rasul bukan taklid berarti. Karena dia mengikuti hujah. Demikian pula mengikuti ahli ijma bukan taklid. Karena ijma adalah hujah. Demikian pula mengikuti qaul sahabi. Di atas pendapat bahwasanya dia adalah hujah. Maka itu bukan taklid. Paham kan?
Nah, terus ثم قال قوله فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن bil بالقياس kiasi. بالقياس بالقياس. Antum kias. Ya Ustaz. Oh, saya ijtihad. Kias di sini Ustaz. Oh, sebagian cetakan berarti. Kias. Kana yaqulu bil qiyasi fayajuzu an yusamma qabulu qawlihi taqlidan. Hadza tafri'un ala haddathi tsani alladhi Alal alal haddathi haddah. haddi ala haddi tsani alladhi dzakarahu li taqlidi wa huwa annana idza qulna inna rasula sallallahu alaihi wasallam yajuzu lahu an yuhkama bil qiyasi Ayyahkum. Nabi fa'ilnya. Ya. an yahkum yahkumu bil qiyasi an yahkuma bil qiyasi. Jadi saya bil ijtihad. Terus? Ay al ijtihadu wala. Oh, sini saya gini. Idza kunna inna rasula yajuzu lahu ayyahkuma bil ijtihadi wa fi ba'di naskhi bil qiyasi ayyajtahidu. Terus? Ay al ijtihadu wala yaktasiru alal wahyi walaysa muradu khususo al qiyasi bal muradu jawazun mutlaki al ijtihadi kama abbara fil burhani. Qauluhu fayajuzu an yusamma qabulu qawlihi taqlidan ay li'annana la na'lama la na'lamu ma'qadha qawlihi minal ijtihadi aw minal wahyi wa in kulna innahu la yajuzu lahu an yuhtaji an yajtahida lam yusamma qabuluhu taqlidan li'anna na'lamu annama yakuluhu an wahyin lamma yantobiku alaihi. Pala kalau saya. Pala yantobiku. Lamma di sini. Lamma yantobiku alaihi hadza ta'rifa. Wasahihu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajuzu lahu al-ijtihadu wa la yusamma qabulu qawlihi taqlidan kama taqaddama. Amma al-ijtihadu fil amri dunya fa huwa jaizun wa waqi'un bil ijma'i kama hakahu Ibnu Hazm wa ghairihi mithlu qissati wa ghairuhum atof ke Ibnu wa ghairuhu mithlu qissati ijtihadihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'biri nakhli wa amma amru syar'i fa'ala as-sahih al-aqwali liqaulihi ta'ala fasyawiruhum fil amri wa tariqu al-musyawarati al-ijtihadu wa innahu qad waqa'a li'annahu qad waqa'a kama fil qissati asaro fi qissati asaro badrin wa kama fi ruju'ihi sallallahu alaihi wasallam liqaulil abbasi fi qaulihi ila adqara kama taqaddama fil mabahithi al istisna'i fi babi taksisi walau kana dzalika biwahyin lama yataghayyar fadalla ala annahu bil bijtihadi wallahu alam. Alhamdulillah. Qauluhu perkataan penulis fa in qulna kalau kita katakan innan nabiyya kana yaqulu bil ijtihad adalah Nabi SAW berkata dengan ijtihad seharusnya bukan dengan kias ya. Nabi enggak bilang kias kan ijtihad. Kalau Nabi SAW berkata dengan ijtihad kan semua ini pembahasan ijtihad bukan kias. Nah, kalau berkata dengan kias maka boleh dinamakan menerima ucapannya taklid. Ini adalah cabang dari pengertian yang kedua yang disebutkan oleh penulis sebagai pengertian taklid.
Bahwa ya dia adalah annana idza qulna inna rasul. Bahwasanya kalau kita berkata berpendapat bahwa Rasul ya juzulahu ayyahkuma bil ijtihad, boleh beliau berpendapat dengan ijtihad. Sebenarnya wa fi ba'din nasakh, di sebagian cetakan bil qiyas ayyajtahidu, maksudnya sama juga. Qiyas maksudnya apa? Ijtihad. Jadi takbir langsung ijtihad kan lebih jelas. Iya. La yaktasiru 'alal wahyi. Nabi tidak terbatas pada wahyu. Walaisal muradu khususul qiyas bal al murad jawaz mutlaqil ijtihad. Paham kan di sini? Bukan yang dikhususkan di sini adalah pengkhususan kias, bahkan diinginkan dengan adalah mutlak ijtihad. Berijtihad secara umum, bukan hanya berijtihad dalam kias. Kama abbaro fil burhan, sebagaimana beliau katakan di burhan, kalau dicetak dengan kias. Kalau kan ini beliau berbicara di sebagian nusakh pembahasan kias. Qaulu perkataannya fayajuzu ayyusamma qabulu qaulihi taklida. Maka kalau seperti ini berarti kalau Nabi boleh berpendapat dengan ijtihadnya, berarti bisa dikatakan dinamakan bahwa menerima ucapan Nabi adalah apa? Taklid. Karena kita tidak tahu sumber pengambilan ucapannya dari ijtihad atau dari wahyu. Kalau kita katakan tidak boleh baginya untuk berijtihad, maka tidak kita namakan taklid. Karena pasti wahyu. Ya kan? Tapi kalau kita tahu bahwa apa yang dikatakan itu dari wahyu, itu kalau kita tahu, karena kita tahu bahwa apa yang beliau katakan adalah dari wahyu. Fala yang tobiku alaihi hadda ta'rif. Maka tidak cocok pengertian ini. Tidak cocok pengertian ini. Tapi yang benarnya kata penulis, Nabi SAW boleh bagi beliau untuk berijtihad. Tapi bersamaan dengan itu, tidak dinamakan menerima ucapannya adalah taklid. Paham? Walaupun Nabi berijtihad, tapi ucapannya kan adalah apa? Hujjah binafsi. Itu buahnya beda. Kabar taqaddam sebagaimana telah lewat. Adapun ijtihad dalam perkara dunia itu boleh bagi Nabi SAW dan itu terjadi berdasarkan kesepakatan. Perkara dunia ya. Seperti yang dihikayatkan oleh Ibnu Hazm dan selainnya. Seperti kisah ijtihadnya Nabi di ta'biril nakhl. Dalam mengawinkan kurma. Jadi Nabi ketika di Madinah beliau berkata kenapa dikawinkan? Kurmanya. Akhirnya para sahabat tidak kawinkan. Kurmanya tidak ada yang jadi. Karena kurma itu kan harus ditaruh serbu jantannya ke betina. Akhirnya kurmanya tidak ada yang jadi. Belum berijtihad. Setelah itu gagal panen. Ya karena Nabi tidak bilang. Nabi bilang kenapa dikawinkan. Para sahabat tidak lakukan. Akhirnya gagal. Ya kata Nabi kalian lebih tahu perkara dunia kalian. Jadi belum berpendapat dengan apa itu? Ijtihad. Di perkara dunia. Adapun perkara syariat. Maka di atas pendapat yang paling sahih bisa juga. Paham kan? Karena firman Allah Ta'ala. Wasyawirhum fil amr. Musyawarahlah cepat dengan mereka dalam perkara itu. Dibilang musyawarah. Torik musyawarah, jalan musyawarah itu adalah ijtihad. Paham kan? Kalau bermusyawarah itu adalah apa? Ijtihad. Karena juga telah terjadi itu sebagaimana dalam kisah tawanan perang Badar. Tawanan perang Badar kan Nabi bermusyawarah dengan Abu Bakar, Umar, ya. Abu Bakar bilang kita bebaskan saja. Nah, itu tawanan Badar. Kita ganti dengan tawanan Muslim. Umar bilang, enggak. Penggal saja satu-satu lehernya. Masing-masing yang punya keluarga, masing-masing memotong lehernya. Kita tahu kan Umar. Maka Nabi SAW mengikuti Abu Bakar. Mengikuti Abu Bakar untuk dibebaskan dan ditukar dengan kaum muslimin. Tapi turun Quran menegur Nabi SAW bahwa yang benarnya adalah ucapannya Umar. Tidak pantas bagi Nabi memiliki tawanan seperti itu yang dibebaskan. Nah ini menunjukkan bahwa Nabi bisa berijtihad. Hanya saja kalau belum salah akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham kan? Makanya setelah itu jadinya ucapannya hujjah. Karena kalau salah berarti akan ditegur. Kalau tidak salah berarti tidak ditegur. Dipaham ini? Tidak ditegur. Tapi intinya Nabi berijtihad. Iya kan? Karena belum memusyawarahkan. Karena belum apa? Memusyawarahkan hal tersebut. Namanya musyawarah itu pasti ijtihad. Demikian pula sebagaimana rujuknya Nabi SAW, kembalinya Nabi SAW kepada pendapatnya Al-Abbas. Ya, dalam ucapannya ilal idhikir. Atau al-adhkar, al-idhikir. Rumput-rumput itu. Sebagaimana telah lewat di pembahasan al-istitna. Di bab pengkhususan walau karena dalika biwahyin, seandainya hal itu dengan wahyu
lam yatagoyer, maka Nabi tidak akan berubah. Maka ini menunjukkan bahwasanya beliau berijtihad. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai. Sisa satu pembahasan insyaallah masalah al-ijtihad